Bab 1475. Pertempuran takdir kedua. 1. Pasif dan proaktif serupa, namun keduanya sangat berbeda. Bukan hanya perbedaan tingkah laku, tapi juga perbedaan mental. Setelah lebih dari 2000 tahun berkultivasi, Wang Lin akhirnya membiarkan tubuh dewa kuno mencapai 7 bintang. Tubuh dewa kuno bintang 7 bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dirusak oleh kultivator langkah kedua, kecuali dewa kuno itu sedang melalui ujian. Jika tidak, dibutuhkan sejumlah besar makhluk surgawi untuk mengepung dewa kuno selama beberapa hari sebelum mereka dapat membunuhnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa tubuh dewa kuno bintang 7 yang lengkap memiliki kekuatan untuk melawan para penggarap nirvana void tahap awal. Lebih penting lagi, 7 bintang berarti dewa kuno telah memasuki tahap kedewasaan yang cepat hingga dewasa. Seiring berjalannya waktu, tubuh dewa kuno bintang 7 akan terus bertambah kuat. Dari 9 bintang dewa kuno, setiap bintang setelah 5 bintang sangat sulit diperoleh. Namun, begitu setiap bintang terbentuk, kekuatan dewa kuno akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, dengan mantranya, esensi api dan guntur, mantra Dao, dan hal-hal lain, dia bisa menghadapi kultivator nirvana void tahap awal tahap ketiga dan tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Dan jika tidak terjadi kecelakaan, dia cukup kuat untuk menang. Dewa kuno bintang 7 Wang Lin tidak lebih lemah dari Tusi ketika dia berada di bintang 7. Meskipun Tusi memiliki warisan lengkap, Wang Lin adalah eksistensi pertama yang merupakan perpaduan antara seorang kultivator dan dewa kuno. Wang Lin bahkan berani melawan para penggarap nirvana void tingkat menengah. Meskipun kemungkinan besar dia akan kalah, mereka akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Pada langkah ketiga, tahap nirvana void, spirit void, arcane void, dan void tribulan semuanya memiliki tahap awal, pertengahan, dan akhir seperti halnya langkah kedua. Perbedaan antara masing-masing level sangat besar, seperti perbedaan antara penggarap pembersih nirwana dan penghancur nirwana. Mata Wang Lin bersinar seperti api saat dia duduk di atas takhta dan membiarkan kekuatan penolakan mengguncang tubuhnya. Namun, kekuatan yang tadinya cukup untuk menghancurkan tubuhnya tidak dapat mempengaruhinya lagi. Melanjutkan dari sebelumnya, sekarang adalah nafas ke-20 dan nafas ke-21. Kedua napas ini berlalu dalam sekejap, dan kekuatan penolakan meningkat pesat. Saat kekuatan penolakan menghantam Wang Lin, aura warisan juga melonjak. Aura warisan ini dimakan oleh Wang Lin seperti orang gila. Tubuhnya dan iblis kuno seperti dua lubang hitam yang menakutkan. Aura warisan dipecah menjadi dua dan diserap oleh keduanya. Menyerap warisan sangatlah sulit dengan kekuatan penolakan yang terus-menerus bertabrakan dengannya, tetapi Wang Lin tidak menyerah. Wang Lin tahu jika dia melewatkan kesempatan ini sekarang, akan sangat sulit mendapatkan kesempatan lain. Nafas ke-20 detik, napas ke-23, napas 24. Kekuatan penolakan dari takhta telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan suara gemuruh bergema. Bahkan dengan tubuh dewa kuno bintang 7 milik Wang Lin, itu mulai menjadi sedikit tak tertahankan. Tubuhnya gemetar dan menunjukkan tanda-tanda roboh. Namun, pemulihan dewa kuno bintang 7 jauh lebih kuat daripada pemulihan dewa kuno bintang 6. Saat keruntuhan terjadi, tubuhnya pulih dengan cepat. Saat Wang Lin terus menyerap aura warisan, topan lemah muncul di sebelah 7 bintang. Topan ini adalah tanda dari bintang ke-8.
Setelah muncul sepenuhnya, Wang Lin akan menjadi Dewa Kuno Bintang 8. Dewa Kuno Bintang 8 adalah eksistensi yang sangat kuat di dunia ini. Namun, menjadi Dewa Kuno Bintang 8 itu terlalu sulit, membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada jumlah yang mencapai 7 bintang. Meskipun topan telah terbentuk, topan itu sangat redup sehingga tidak ada yang menyadarinya tanpa melihatnya dengan cermat. Begitu Wang Lin rileks sejenak, topan lemah ini akan menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, tubuh iblis kuno dipenuhi dengan energi iblis kuno yang dicurahkan Wang Lin dengan gila-gilaan. Wang Lin bahkan telah mengirimkan bintang iblis kuno yang belum sepenuhnya terbentuk di mata kanannya ke iblis kuno. Tubuh yang membatu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, beberapa bagian tidak sekeras batu malah menjadi lunak. Mata kanannya yang awalnya suram bersinar terang dan bintang iblis kuno akan segera terbentuk. Perlahan-lahan mengembun, menjadi semakin jelas. Pada saat ini, Tuo Sen, yang sedang melakukan penyembuhan di luar jaring, tiba-tiba bergerak. Dagingnya bergerak dan dia pulih 80%. Tubuh Tuo Sen adalah tubuh Tusi. Saat itu, Tusi hampir menjadi dewa kuno kerajaan bintang 9. Dia bahkan terlalu lama mengalami stagnasi di 8 bintang, dan tubuhnya telah mencapai batas dewa kuno bintang 8. Untuk menembus 9 bintang, Tusi telah menggunakan mantra terlarang para dewa kuno. Namun, gagal, dan itulah bagaimana iblis batiniah Tuo Sen muncul. Kemampuan pemulihan Tuo Sen jauh lebih kuat dari Wang Lin. Jika bukan karena luka-lukanya yang sangat serius, dia tidak akan menundanya sampai sekarang untuk pulih. Memulihkan hingga 80% sudah menjadi batasnya. 20% kerusakan terakhir bukan pada tubuh fisiknya, melainkan kerusakan pada jiwanya yang disebabkan oleh raungan. Dia harus memasuki budidaya pintu tertutup untuk pulih sepenuhnya. Tuo Sen tiba-tiba mengangkat kepalanya saat 8 bintangnya berputar dengan cepat. Dia menatap Wang Lin, yang sedang duduk di atas takhta, dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Bisa dibilang dialah orang yang paling memahami Wang Lin di dunia. Dari seorang kultivator formasi inti kecil hingga master dari generasi yang berani memberinya waktu untuk pulih. Meski kedengarannya mudah, berapa banyak orang di dunia yang mampu melakukannya? Jika kamu ingin bertarung denganku, aku akan memenuhi permintaanmu. Pertarungan di luar formasi penyegel realem tidak menyenangkan. Hari ini kita akan bertarung lagi di negeri kuno ini. Saat Tuo Sen berbicara, dia berjalan maju dan melewati celah di daun kuno. Dia melangkah keluar dan memasuki istana. Ini adalah pertama kalinya Tuo Sen tidak menyebut dirinya, dewa ini. Hanya perubahan ucapan, tetapi terungkap bahwa dia mengenali Wang Lin sebagai dewa kuno. Tuo Sen tidak pernah percaya bahwa Wang Lin adalah dewa kuno. Bahkan setelah melarikan diri, dia masih percaya bahwa Wang Lin hanyalah seseorang yang telah mencuri warisan ingatannya. Bahkan setelah Wang Lin mencapai 6 bintang dan melawannya, Tuo Sen masih tidak melihat Wang Lin sebagai dewa kuno. Dalam hatinya, dia selalu merasa Wang Lin tidak memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno. Namun, sekarang dia telah melihat Wang Lin menjadi dewa kuno bintang 7, merasakan kekuatan dewa kuno yang kuat dari tubuh Wang Lin, menyaksikan Wang Lin menghadapi warisan berbahaya secara langsung, dan Wang Lin masih punya waktu untuk pulih. Di kepalanya, dia harus menerima Wang Lin sebagai dewa kuno. Dewa kuno seperti dirinya. Tidak ada dendam di antara kami.
Ini adalah pertarungan takdir kita, pertarungan memperebutkan warisan. Suara Tuo Sen seperti gelombang. Saat dia melangkah maju, istana berguncang. Dalam sekejap, tubuhnya tumbuh setinggi 10.000 kaki. Tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Tubuh dewa kuno bisa berubah dengan baik, jadi Tuo Sen bisa melakukan ini. Sebelumnya, Wang Lin tidak menyadarinya, tetapi setelah mencapai 7 bintang, dia memiliki perasaan yang samar-samar. Seperti bagaimana tubuh 10.000 kaki bukanlah batas dewa kuno bintang 7. Mata Wang Lin seperti kilat, saat Tuo Sen memasuki istana, matanya bersinar terang. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung dan bintang dewa kunonya berputar dengan cepat. Saat Tuo Sen melayangkan pukulan, tangan kiri Wang Lin melayangkan pukulan. Tanpa ragu-ragu, dua dewa kuno yang keduanya memiliki warisan Tusi, memulai pertempuran takdir kedua mereka. Ketika Tuo Sen melancarkan pukulannya, badai melanda istana. Hal ini menyebabkan yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin terlempar ke belakang. Keduanya terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Mereka hanya bisa duduk di kejauhan dan pulih dengan cepat. Ling Dong yang terhormat bersikap tenang dan tidak peduli dengan hasil pertempuran ini. Dia fokus pada pemulihan. Mata Zhou Jin dipenuhi dengan tatapan yang rumit. Dia telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Wang Lin sebelum dan sesudah memasuki makam. Secercah harapan terakhirnya telah hilang dan dia diam-diam menutup matanya untuk menyembuhkan. Saat Tuo Sen meninju udara, bayangan raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini setinggi dunia dan memiliki ekspresi tirani. Ini melepaskan rasa arogansi dan penghinaan. Saat itu muncul, istana bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Bayangan ilusi ini adalah Tusi. Dewa kuno puncak bintang 8, bayangan Tusi. Tuo Sen adalah iblis batiniah Tusi, dan meskipun dia telah menyerang tuannya sendiri, jiwa dan kemauannya tetaplah Tusi. Pada saat ini, dengan pukulan kekuatan penuh, bayangan Tusi muncul. Bayangan itu juga melayangkan pukulan ke arah Wang Lin. Saat ini, bayangan raksasa juga muncul di belakang Wang Lin. Bayangan ini adalah Tusi juga. Namun, dibandingkan dengan bayangan Tuo Sen, bayangan ini tidak bersifat tirani tetapi penuh dengan kebijaksanaan. Saat Wang Lin meninju udara, bayangan Tusi di belakangnya juga mengangkat tangan kirinya dan melayangkan pukulan. Jika ada langit di sini, warnanya pasti berubah. Jika ada awan di sini, awan itu akan tersebar. Ini adalah takdir. Dua bayangan dewa kuno raksasa yang terlihat persis sama, sampai-sampai garis di kulit mereka pun sama, saling meninju. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu sama kejamnya dengan iblis dan yang lainnya bijaksana dan tenang. Di bawah masing-masing dari dua dewa kuno raksasa itu ada Wang Lin dan Tuo Sen. Keduanya semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap, Tuo Sen mendekati peron. Tinju kanannya turun dan bertabrakan dengan tinju kiri Wang Lin. Pada saat yang sama, saat keduanya memulai pertarungan takdir mereka, sosok menawan muncul di luar jaring ilusi. Wanita menawan ini adalah salah satu dari 8 selir kerajaan surgawi. Bab 1476. Pertempuran takdir kedua, 2. Gemuruh menggelegar bergema saat tinju Wang Lin dan Tuo Sen bertabrakan. Di saat yang sama, dua bayangan Tusi juga bertabrakan. Seolah-olah kekosongan istana terkoyak. Gemuruh menggelegar bergema saat bayangan Tusi Tuo Sen bergetar.
Lengan kanannya roboh dan dia terlempar mundur 4 langkah. Kemudian Tusi yang tampak garang itu hancur berkeping-keping. Tusi yang penuh kebijaksanaan juga gemetar dan lengan kirinya hancur. Dia terlempar ke belakang 3 langkah dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya sebelum hancur. Tabrakan dua bayangan dewa kuno menciptakan kekuatan yang menghancurkan surga. Retakan besar muncul di istana dan membentuk celah besar antara dua dewa kuno. Saat gemuruh-gemuruh bergema dalam pertempuran takdir ini, pukulan Tuo Shen bertabrakan dengan Wang Lin. Saat tinju mereka bertabrakan, matanya bersinar. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara tinju mereka. Ada kekuatan yang menakutkan di dalam setiap riak. Pukulan mereka dilakukan dengan metode berbeda, namun keduanya menggunakan kekuatan. Saat pukulan Tuo Shen jatuh, dia melemparkan 99 pukulan berturut-turut. Meskipun terlihat seperti satu pukulan, hanya saja 99 pukulannya begitu cepat sehingga menyatu menjadi satu. Ini adalah dao kekuatan Tuo Shen, untuk menghancurkan langit dengan kekuatan. Jika aku tidak bisa menghancurkanmu dengan satu pukulan, maka aku akan memukulmu sebanyak 99 pukulan satu demi satu. Tidak ada keterampilan, dan tidak peduli seberapa keras Anda melawan, Anda akan dihancurkan oleh 99 pukulan ini. Pukulan Wang Lin menggunakan mantra kura-kura hitam yang dia pelajari dari Vermilion Bird generasi kedua. Dia menggabungkan kekuatan pantulan ke dalam tinjunya sehingga kekuatan pantulan bisa meledak dalam sekali jalan. Sederhananya, pukulan Wang Lin memperlakukan Tuo Shen seperti permukaan air. Pukulannya menciptakan kekuatan pantulan yang kuat dari Tuo Shen. Wang Lin kemudian dengan cerdik meminjam kekuatan pantulan ini dan menggunakannya sebagai serangannya sendiri. Pukulannya tidak hanya berisi kekuatannya sendiri, tapi juga kekuatan yang dia pinjam dari Tuo Shen. Wang Lin bersaing dalam kekuatan melawan 99 pukulan Tuo Shen. Pukulan Wang Lin tidak hanya berisi kekuatannya sendiri dan kekuatan yang dia pinjam dari Tuo Shen, ada juga kekuatan penting lainnya. Karena adanya kekuatan inilah Wang Lin berani menghadapi Tuo Shen bintang 8. Kekuatan ini adalah kekuatan penolakan yang datang dari singgasana di bawahnya. Kekuatan ini mengalir ke tubuhnya dan keluar melalui pukulannya sebagai kekuatan dahsyat yang bertabrakan dengan tinju Tuo Shen. Gemuruh menggelegar bergema dan darah keluar dari sudut mulut Wang Lin. Suara retakan bergema. 3 retakan muncul di singgasana. Platform besar di bawah tahta mulai runtuh. Dalam sekejap, setengah dari platform itu runtuh. Darah juga mengalir dari sudut mulut Tuo Shen. Dia berada di udara dan tidak bisa meminjam kursi untuk melepaskan kekuatannya. Dia mundur ribuan kaki dan mendekati jaring ilusi. Menyegarkan, hanya dengan kompetisi kekuatan, kamu, Wang Lin, memang memenuhi syarat untuk menyebut dirimu Dewa Kuno. Wanita menawan itu menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mereformasi tubuhnya dan kemudian menggunakan hubungannya dengan Tuo Shen untuk menemukannya. Dia secara pribadi telah menyaksikan pertempuran mereka. Ekspresinya berubah dan niat membunuh muncul di matanya. Dia kemudian menyerang jaring ilusi, dia akan membantu Tuo Shen membunuh Wang Lin. Namun, saat dia hendak memasuki jaring ilusi, Tuo Shen tiba di dekat jaring. Dia berbalik dan melayangkan pukulan ke arah wanita menawan yang akan masuk ke jaring. Enyahlah. Orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki pertarungan antara anggota klan dewa ini.
Wanita menawan itu tidak menyangka Tuo Sen akan menyerangnya. Saat pukulan itu tiba, ia dengan cepat membentuk segel. Sebuah pita muncul di sekelilingnya dan dia menahan pukulan ini dengan paksa. Gemuruh menggelegar bergema. Dia sudah terluka parah, dan dia batuk darah saat dia dipaksa mundur beberapa langkah. Penampilan menawannya telah hilang dan digantikan dengan ekspresi mengerikan. Tuo Sen, kamu berani memberontak melawan keinginanku. Mata Tuo Sen menjadi dingin saat dia mencibir dan dia melayangkan pukulan ke selir kekaisaran. Tuo Sen berkata, apakah menurutmu dewa ini adalah orang yang sembrono? Jika saya tidak perlu meminjam Anda untuk pulih, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengendalikan dewa ini? Siapa di dunia ini yang memenuhi syarat untuk mengendalikan dewa ini? Kamu hanyalah mainan dari penguasa surgawi, namun kamu berani bersekongkol melawanku. Enyahlah. Badai yang diciptakan oleh pukulan Tuo Sen menyerbu jaring ilusi. Hal itu memaksa selir yang sudah terluka parah untuk mundur lebih jauh lagi. Tuo Sen meraih jaring ilusi dan menariknya. Kekuatan dewa kunonya dituangkan ke dalam jaring dan menyegel jaring itu sekali lagi sehingga wanita menawan tidak bisa masuk. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kemudian Tuo Sen berbalik dan memandang Wang Lin. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu pertarungan kita. Meskipun sebagian besar platform batu telah runtuh, waktu berjalan perlahan. Sekarang adalah nafas ke-39, dan kekuatan penolakan telah mencapai batas Wang Lin. Bahkan dengan kekuatan pemulihan tubuh Dewa Kuno Bintang 7 dan 2 esensinya yang mengimbangi kekuatan tersebut, dia merasa sulit untuk bertahan. Jika dia melanjutkan ini, tubuhnya akan roboh lagi dan dia akan mati. Saat kekuatan penolakan menjadi semakin sengit, aura warisan juga melonjak. Wang Lin menyerapnya dengan gila-gilaan dan topan yang mewakili bintang ke-8 menjadi lebih jelas. Tubuh iblis kuno yang tidak hancur tergeletak di sampingnya. Saat energi iblis mengalir ke dalamnya, bintang iblis kuno pertama, kedua, ketiga, dan keempat muncul di mata kanannya. Saat Wang Lin terus menyerap aura warisan dengan paksa, darah keluar dari mata kirinya, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Karena Li Guang telah menembak mata kiri Yemi, warisan Orde Kuno tidak lengkap. Semakin banyak aura warisan yang diserap Wang Lin, semakin banyak rasa sakit yang dirasakan Wang Lin di mata kirinya. Seolah-olah dia telah menjadi Yemo dan mata kirinya sendiri telah roboh. Bahkan penglihatan di mata kirinya dengan cepat menjadi kabur seolah Wang Lin kehilangan mata kirinya. Wang Lin hanya bisa melepaskan mata kirinya. Namun, mata kiri yang ditembak Li Guang berisi setengah dari ingatan Yemo dan kerinduannya akan kampung halamannya. Saat rasa sakit di mata kiri Wang Lin semakin parah, ingatannya sepertinya terkoyak. Kenangan 1000 tahun, kenangannya tentang Li Muan, kampung halamannya, planet Suzaku, dan semua orang yang disayanginya akan segera direnggut darinya. Kembalikan mata kiriku. Saat Wang Lin menyerap aura warisan, raungan ini bergema di benaknya. Pada saat inilah Tuo Sen menyegel jaring ilusi. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung saat dia berjalan menuju Wang Lin. Tangan kanannya meraih ke langit dan dunia bergetar ketika tombak 1000 kaki muncul di tangan kanannya. Harta karun dewa kuno kerajaan Tusi, tombak pembunuh dewa. Saat dia meraung, Tuo Sen bersandar ke belakang, memegang tombak pembunuh dewa. Semua kekuatan di tubuhnya berkumpul di tombak pembunuh dewa dan dia melemparkannya ke Wang Lin.
Tombak pembunuh dewa mengeluarkan cahaya menyilaukan dan aura dewa kuno. Itu seperti sambaran petir yang membelah dunia saat melesat ke arah Wang Lin. Darah masih mengalir dari mata kiri Wang Lin, membuat pemandangan yang mengejutkan. Saat tombak pembunuh dewa mendekat, Wang Lin mengangkat kepalanya. Penglihatan dari mata kirinya kabur dan ingatan yang terkoyak di benaknya membuat pembuluh darah di wajahnya membengkak. Ketika tombak pembunuh dewa tiba dan Tuo Shen menyerbu masuk, itu adal. Nafas ke-44. Kekuatan penolakan tiba-tiba menyerbu tubuh Wang Lin. Dia menutup matanya dan mengingat pukulan, telapak tangan, dan jari yang Ye Mo gunakan di masa lalu. Dewa gemetar, formasi tentara. Wang Lin menarik napas sambil terkena kekuatan penolakan. Meskipun darah mengalir keluar dari lubangnya, dia menyerap sejumlah besar aura warisan. Dia dengan lembut melayangkan pukulan dengan tangan kirinya. Kekosongan di depannya terdistorsi dan banyak riak mulai menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Bintang ke-8 di sekitar 7 bintangnya tiba-tiba mulai mengembun, dan topan terbentuk dengan cepat. Meski pembentukan siklon jauh dari pembentukan bintang ke-8, hal itu seperti meletakkan landasan bagi para pembudidaya. Hanya dengan sebuah yayasan dia akan memiliki peluang untuk menjadi dewa kuno bintang 8 di masa depan. Kelahiran bintang manapun membutuhkan pembentukan siklon. Maka ia perlu menyerap kekuatan dewa kuno yang cukup agar bintang bisa terbentuk. Tombak pembunuh dewa sangat cepat dan tiba dengan cepat, jaraknya kurang dari 100 kaki. Rambut Wang Lin terdorong ke belakang oleh angin dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya dari platform yang runtuh terhempas. Iblis Dao, hidup dan mati terbalik. Wang Lin memejamkan mata dan tangan kirinya menunjuk ke depan. Apa yang dia tunjuk adalah tombak pembunuh dewa yang mendekat. Ketika jarinya dan ujung tombak pembunuh dewa bersentuhan, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, perasaan ilahinya meletus dan naik ke tahta. Dia menerobos kekuatan penolakan, dan saat kesadaran ilahinya runtuh lapis demi lapis, dia bergegas menuju jantung di lapisan ketiga yang terhubung ke tahta ini melalui metode misterius. Bab 1477, Warisan Tatanan Kuno. Satu pukulan dan satu jari meletus saat Wang Lin membuka matanya. Pukulan God Tremble menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Bumi di sekelilingnya bergetar dan hancur. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Setiap riak mengandung getaran yang muncul dengan pukulan ini. Bumi istana runtuh dan langit terkoyak. Gemuruh menggelegar bergema dan mayat-mayat yang tersisa semuanya hancur. Badai besar terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Badai ini bergemuruh dan menembaki Tuo Shen. Tuo Shen mengeluarkan suara gemuruh dan suara letupan bergema. Dia berjuang untuk maju dalam badai ini. Wang Lin menarik jarinya dan jari iblis Dao bertabrakan dengan tombak pembunuh dewa. Raungan dahsyat yang mengalahkan suara badai bergema. Tombak pembunuh dewa bergetar ketika kekuatan dewa gemetar dan Dao iblis Wang Lin bertabrakan dengannya, memaksanya berhenti. Seolah-olah jari Wang Lin telah menjadi benda terkeras di dunia, cukup keras untuk menghentikan tombak pembunuh dewa. Tombak pembunuh dewa bergetar hebat. Selain melawan Dao iblis, gemetarnya sebagian besar disebabkan oleh riak. Riak-riak itu menyebar ke segala arah dan menyerang tombak pembunuh dewa. Lapisan rune muncul di God's Flying Spear. Rune itu berkedip dengan keras, sepertinya mereka akan terpisah dari tombak pembunuh dewa karena getaran ini.
Tombak pembunuh dewa adalah harta karun dewa kuno kerajaan terkuat yang dimiliki Tusi. Tuo Sen paling dekat dengan Tusi, jadi kekuatan yang bisa dia tunjukkan hanya lebih lemah dari Tusi. Ketika jari Wang Lin menyentuh tombak pembunuh dewa, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir ke jarinya. Jarinya terasa seperti akan patah, dan kekuatan dahsyat berkobar di dalam tubuhnya. Darah mengalir keluar dari mulut Wang Lin, tapi matanya dipenuhi tekad. Dia tetap tenang seolah semuanya adalah bagian dari rencananya. Ini termasuk kekuatan dahsyat dari tombak pembunuh dewa. Pada saat ini, perasaan ilahinya dengan putus asa bergegas naik tahta dan menutup hubungan misterius dengan hati di lapisan ketiga. Namun, semakin dekat dia, semakin kuat pula kekuatan penolakannya. Wang Lin tidak bisa mencapai jantung di lapisan ketiga dengan kekuatannya sendiri. Pada saat inilah kekuatan kuat dari tombak pembunuh dewa meletus dari tubuh Wang Lin. Beberapa retakan lagi muncul di singgasana dan platform batu itu semakin runtuh. Pada saat yang sama, kekuatan kuat yang memasuki tubuhnya dipaksa oleh Wang Lin untuk naik tahta. Perasaan ilahinya akan menghilang saat dia perlahan-lahan bergerak melalui kekuatan penolakan. Namun, kekuatan dari tombak mendorongnya seperti anak panah menembus semua kekuatan penolakan. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki hubungan misterius itu dan terhubung dengan hati di lapisan ketiga. Ketika perasaan ilahi dan hati Wang Lin terhubung, warisan sebenarnya dimulai. Pada saat ini, Wang Lin mendengar detak jantung di lapisan ketiga di benaknya. Suara ini seperti guntur, dan bergema di dalam pikirannya. Itu juga mempengaruhi jantungnya, dan sesaat kemudian, jantungnya berdetak dengan ritme yang sama. Suara detak jantung menjadi semakin keras. Wang Lin segera merasakan sakit yang luar biasa dari hatinya, seolah-olah dia menderita tekanan yang telah mendorongnya hingga batas kemampuannya. Saat jantungnya tetap berdetak sama, sebuah hubungan misterius terbentuk di antara kedua hati. Kenangan aneh dalam jumlah besar yang membuat kepala Wang Lin sakit memenuhi pikirannya. Kenangan ini berantakan, dan datang seperti banjir. Mereka tidak peduli jika Wang Lin bisa menahannya. Dia merasa jiwanya terkoyak, ini lebih menyakitkan dari percobaan pertama. Menghadapi rasa sakit ini, Wang Lin meraung sedih. Jantung di lapisan ketiga mulai berdetak lebih cepat hingga detaknya menyatu. Jantung Wang Lin juga mulai berdetak bersa. Jika seseorang dapat melihat melalui tubuh dewa kuno Wang Lin, mereka akan melihat jantungnya berdetak sangat cepat, sepertinya akan meledak. Darah dalam jumlah besar keluar dari pembuluh darahnya dan mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat jantung di lapisan ketiga berdetak kencang, desahan sepertinya bergema di benak Wang Lin. Semburan kekuatan terakhir dari hati menyerang pikiran Wang Lin. Wang Lin batuk darah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Wang Lin memasang ekspresi ganas, dan saat dia meraung, sosok dewa kuno Tusi muncul di belakangnya. Sosok ini juga dipenuhi rasa sakit, seolah sedang berjuang. Namun, di bawah kekuatan hati di lapisan ketiga, bayangan Tusi runtuh. Itu terhapus dari warisan Wang Lin. Saat bayangan Tusi menghilang, kepala raksasa menggantikan Tusi di belakang Wang Lin. Hanya kepala ini saja yang sebesar seluruh tubuh Tusi. Kepalanya buram, sehingga tidak mungkin untuk melihat seperti apa. Namun, mata kirinya kosong dan darah hitam mengalir keluar dari rongganya.
Kepalanya tampak sangat ganas. Saat kepala muncul, kekuatan terakhir dari hati mengalir ke Wang Lin, dan platform batu di bawahnya runtuh sepenuhnya. Platform batu seperti gunung hancur. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Platform batu itu benar-benar runtuh seolah tidak bisa menahan kekuatan ini. Bahkan sebagian besar tahta telah runtuh. Sandaran lengannya hancur dan separuh sandarannya patah. Tubuh Wang Lin sepertinya akan hancur karena kekuatan ini. Wang Lin menarik jarinya dari tombak pembunuh dewa dan melambaikannya. Cahaya darah monster menyala dan pedang darah muncul. Pada saat ini, tanpa jari Wang Lin menghentikannya, tombak pembunuh dewa menyerang ke depan seolah ingin menembus Wang Lin. Cahaya darah menyala dan pedang darah muncul. Dia memasukkan kekuatan platform yang runtuh, tahta yang runtuh, dan aura yang sangat mendominasi dari detak jantung di lapisan ketiga ke dalam pedang darah. Itu terbang ke arah tombak pembunuh dewa. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh langit dan bumi. Pedang darah dan tombak pembunuh dewa bertabrakan. Pedang darah itu mengenai ujung tombak dan membelah seolah-olah sedang memotong bambu. Dampak mengejutkan dan ketajaman pedang darah membelah tombak pembunuh dewa menjadi dua. Cahaya darah menyala saat menembus tombak pembunuh dewa dan menembus tubuh Tuo Sen seperti anak panah. Itu memasuki dada Ten Tuo seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya dan keluar dari punggungnya. Tuo Sen menjerit menyedihkan. Tuo Sen batuk darah dan tubuhnya terdorong mundur beberapa ribu kaki. Dia setengah berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, tombak pembunuh dewa terbelah menjadi dua di hadapan Wang Lin dan menusuk ke tanah di sisinya. Semua rune di tanah runtuh. Topan yang akan menjadi bintang ke-8 berubah dari siklon kabur menjadi siklon padat saat ia menyerap aura warisan. Dia telah menyelesaikan proses tersulit dalam pembentukan topan untuk bintang ke-8. Ini memberi Wang Lin landasan yang kuat untuk menjadi dewa kuno bintang 8. Tanpa topan ini akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk mencapai 8 bintang. Dia akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan kekuatan atau dia tidak akan berhasil. Dewa kuno bintang 8, tubuh terkuat di bawah 9 bintang di antara para dewa kuno. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dijangkau? Saat kekuatan yang meletus dari lapisan ketiga mengalir ke Wang Lin, tangan kanannya menekan iblis kuno, menyebabkannya bergetar. Semua batunya runtuh dan tubuhnya tidak lagi sekeras batu. Di saat yang sama, bintang iblis kuno muncul di mata kanannya. Bintang iblis kuno kelima dan keenam tiba-tiba muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mata kiri Wang Lin sebagian besar buram. Rasa sakit yang luar biasa tidak hanya datang dari matanya, tapi juga dari hatinya. Darah segar mengalir dari mata kirinya. Jika dia melanjutkan, mata kirin, ia akan buta total dan dia akan kehilangan separuh ingatannya. Lupakan orang tuanya, lupakan orang yang dicintainya, lupakan kampung halamannya, lupakan segalanya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin. Dia meraung sedih, dan untuk pertama kalinya, dia berdiri. Dia meninggalkan tempat duduknya. Saat dia berdiri, hubungan antara hatinya dan jantung di lapisan ketiga terhenti. Tahta itu runtuh menjadi tumpukan puing. Seluruh istana menjadi sangat sunyi. Hanya dua pola pernapasan kasar yang terus bergema di dalam istana. Wang Lin memejamkan mata dan kepala raksasa yang menggantikan Tu Si perlahan menghilang. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan menjadi tenang dan membuka matanya.
Mulai sekarang, aku bukan lagi dewa kuno dari warisan Tusi, aku, Orde Kuno. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dari iblis kuno dan menunjuk ke antara alisnya. Dia perlahan-lahan mengekstraksi warisan ingatan yang dia peroleh dari tanah dewa kuno. Bab 1478, Kembali ke rumah. Warisan ingatan Tusi telah menemaninya selama lebih dari 1000 tahun, tapi sekarang tidak ada gunanya. Tusi hanyalah dewa kuno bintang 8 puncak. Cahaya yang dibentuk oleh warisan ingatan muncul di tangannya. Dia melihat cahaya itu sejenak sebelum melemparkannya ke Tuo Sen. Aku berikan padamu. Tuo Sen berlutut di tanah dengan dada berdarah dan dengan cepat sembuh. Dia menangkap cahaya yang menyebabkan dia datang ke alam luar, warisan ingatan yang bisa membuatnya gila. Tubuhnya tampak gemetar. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama, dari sepotong iblis batiniah yang telah disegel selama bertahun-tahun hingga menyaksikan Wang Lin mencuri warisan ingatannya. Kebencian dan kemarahan yang dia rasakan sangat mengerikan. Untuk mendapatkan warisan ingatan ini, dia rela melakukan apa saja. Setelah membuka segelnya, dia mengambil alih tubuh Tusi dan memulai pencarian panjangnya. Itu adalah masa yang penuh dengan kepahitan. Dia berfantasi berkali-kali dalam sehari bahwa dia akan mengekstraksi warisan ingatan dari Wang Lin sehingga warisannya bisa sempurna. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa warisan ingatan yang selalu dia impikan akan dikembalikan kepadanya oleh Wang Lin dengan sukarela. Memegang warisan ingatan, Tuo Sen terdiam. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Terima kasih. Tuo Sen belum pernah mengucapkan terima kasih sebelumnya dalam hidupnya. Kata-kata ini tidak pernah ada dalam pikirannya. Tidak ada seorang pun yang cukup memenuhi syarat untuk berterima kasih padanya, dan dalam pikirannya, dia tidak perlu berterima kasih kepada siapapun. Kebanggaan dan kesombongannya berasal dari tulangnya. Warisan ingatan Tusi. Setelah selesai, apakah dia akan bangun? Maukah kamu menghilang? Saya tidak tahu. Wang Lin hanya mengambil sebagian dari warisan Orde Kuno, tetapi hanya ada satu. Tidak ada orang lain selain dia yang bisa mendapatkannya lagi. Jika suatu hari kultivasi Wang Lin dapat mencapai titik di mana dia dapat bertahan lebih lama, dia akan kembali dan melanjutkan. Setelah meninggalkan kata-kata perpisahannya, Wang Lin melambaikan tangannya. Lingdong dan Zhou Jin, yang terkejut dengan apa yang mereka saksikan, dimasukkan ke dalam tungku kaisar oleh Wang Lin. Dia juga memasukkan tubuh iblis kuno ke dalam ruang penyimpanannya. Dia menyingkirkan daun kuno, pedang darah, dan benda lainnya. Wang Lin telah memperoleh sebagian dari warisan dan sekarang mengetahui lapisan pertama makam itu lebih baik daripada siapapun. Riak muncul di bawah kakinya dan dia akan menghilang dari istana. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar dan dia berhenti. Dia melihat ke dalam kehampaan di kejauhan. Di bagian utara istana, dia melihat riak di kehampaan. Riaknya menjadi semakin besar dan terus menyebar. Sebuah tekanan datang dari jaring ilusi dan kemudian bayangan besar muncul. Benda di luar jaring tidak bisa melihat ke dalam istana, tapi Wang Lin dengan jelas melihat bayangan hitam raksasa di balik jaring ilusi. Bayangan hitam ini berbentuk oval dan sangat besar. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan sejumlah besar aura dewa kuno keluar dari mulutnya saat menyerang jaring ilusi ini. Itu adalah ular Mongaser. Ada dua petani yang duduk di depan ular Mongaser.
Ji Xiantian dan Wu Dongchan. Mereka sangat berhati-hati, seolah-olah mereka waspada terhadap kejutan apapun. Mereka berdua tidak memerlukan platform karena ular Mongazer mengizinkan mereka bergerak melewati makam seperti Tuo Shen. Mereka akan menggunakan ular Mongazer untuk memaksa masuk ke dalam istana. Namun, pembatasan di sekitar istana terlalu kuat. Menurut analisis mereka, bahkan ular Mongazer pun akan membutuhkan waktu lama untuk mencairkan batasan tersebut. Meski keduanya cemas, mereka hanya bisa menunggu dengan gugup. Mata Wan Gelin berbinar dan dia menyeringai. Dia melangkah maju dan tiba di sebelah jaring ilusi yang muncul di bagian utara istana. Kemudian tangan kanannya terulur dan dia merobek jaringnya. Gemuruh menggelegar bergema dan retakan besar terbuka di jaring. Ji Xiantian dan Wu Dongchan sama-sama terkejut. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas sebelum hembusan angin kencang datang dari celah tersebut. Kekuatan di dalam hembusan angin bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan batuk darah. Mereka bahkan tidak sempat melihat Wang Lin atau dari mana datangnya angin. Saat mereka batuk darah, mereka ditarik ke ruang penyimpanan Wang Lin. Bahkan tubuh raksasa Mongazer Serpent terdorong mundur oleh hembusan angin. Matanya yang redup menjadi jelas dan segel yang terlihat jelas pada ular Mongazer bersinar dengan keras. Wang Lin berjalan keluar dari celah dan tidak ragu melambaikan tangannya. Ular Mongazer bergetar dan celah spasial raksasa muncul di belakangnya. Itu tersedot ke dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Luo Chen, seharusnya masih berada di dalam ular Mongazer ini. Luo Chen telah membantu Wang Lin sebelumnya. Wang Lin memikirkannya sebelum menyingkirkan ular Mongazer dan kemudian menghilang. Seluruh istana rusak dan tidak lengkap. Saat ini, hanya Tuo Shen yang tertegun, yang tersisa di istana. Dia tidak merasakan kegembiraan mendapatkan warisan ingatan, hanya keraguan dan kebingungan. Warisan yang dia impikan sepanjang hidupnya ada di hadapannya, tapi dia tidak tahu apakah itu hal yang tepat untuknya. Tusi, sejak aku lahir, aku tahu aku adalah bagian dari iblis dalam dirimu, namun, apakah ingatan ini nyata atau palsu? Apakah kamu benar-benar gagal dalam teknik tinta mengalir dan mati? Atau apakah aku bagian dari teknik itu? Apakah aku Tuo Shen, atau Tusi? Kebingungan di mata Tuo Shen menjadi semakin kuat. Dia diam-diam berlutut di sana dan sepertinya telah melupakan perjalanan waktu. Di dalam makam kuno, ketika keretakan spasial pada sistem bintang kuno telah tertutup, kabut menjadi semakin tebal dan mengamuk seperti laut. Saat ini, beberapa penggarap masih hidup di dalam makam kuno. Siapapun yang bisa selamat dari pergolakan sebelumnya adalah seorang kultivator yang sangat licik dan kuat. Hanya orang-orang ini yang mampu menggunakan berbagai cara untuk menghindari semua bahaya dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah inti dari berbagai klan sistem bintang kuno. Pada saat ini, di dalam peta ke-9, dalam fluktuasi yang tak ada habisnya, Wang Lin keluar. Dia berada di area yang berbeda dari istana, menghindari wanita menawan itu. Wang Lin tidak tertarik pada salah satu penggarap di dalam makam. Master Dao Miaoyin, Master Iblis 9 Surga, kehancuran besar, dan sejenisnya semuanya adalah para kultivator yang menggemparkan surga. Meskipun mereka terluka oleh suara gemuruh tersebut, sebagai orang yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, mereka semua memiliki metodenya masing-masing. Wang Lin tidak memiliki ide gila untuk membunuh mereka semua seperti saat dia pergi berperang melawan penguasa.
Ini tidak realistis dan tidak sejalan dengan rencana Wang Lin saat ini. Makam kuno itu telah disegel oleh Wang Lin. Orang-orang ini akan terjebak di sini, tidak bisa pergi dalam waktu lama. Ini sudah cukup. Setelah muncul, tangan kanan Wang Lin mengulurkan kekosongan. Peta ke-9 bergetar dan lapisan riak bergema seolah-olah terkoyak. Keretakan spasial raksasa muncul. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar dari celah tersebut, dan sudut paviliun emas raksasa muncul. Istana Bumi, mata Wang Lin berbinar. Dia mewarisi sebagian ingatan Yemo, jadi dia tahu metode untuk mendapatkan Istana Bumi. Paviliun emas raksasa ini memiliki 3 jendela dan pintunya tertutup rapat. Namun, Wang Lin dapat dengan jelas melihat 3 bayangan berada di dalam. Tekanan kuat keluar dari paviliun dan menyelimuti area tersebut. Saat paviliun muncul, semua penggar di dalam makam memperhatikan hal ini. Hal ini terutama berlaku untuk Miao Yin, 9 surga, dan kehancuran besar. Wang Lin tidak ragu-ragu. Saat Istana Bumi dipanggil, dia memindahkannya ke ruang penyimpanannya. Lalu dia berbalik dan mengambil langkah. Dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di peta ke-5, tempat asal daun kuno. Tempat ini masih mempertahankan tampilan yang ditinggalkan Wang Lin, tanpa ada tanda-tanda rusak. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan daun kuno muncul. Setelah menggunakannya untuk membuka tanah yang tersegel, dia menyingkirkan daun itu. Semuanya sama seperti sebelumnya, pusaran yang melayang di atas tanah masih ada, berputar perlahan. Wang Lin tiba di sebelah pusaran dan merenung dalam diam. Karena hubungannya dengan makam kuno, dia tahu bahwa para penggarap yang masih hidup semuanya bergegas ke arahnya ketika dia mengeluarkan Istana Bumi. Beberapa orang yang lebih berkuasa telah mengunci dirinya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya membentuk segel. Dia melambaikannya ke langit dan segelnya menghilang tanpa jejak. Ketika segelnya menghilang, kabut di bawah 9 peta pertama meraung dan jeritan tajam bergema. Seolah-olah banyak sekali jiwa yang bersembunyi di bawah. Aku akan memberimu hadiah sebelum pergi. Segel Wang Lin digunakan untuk membuka lapisan kedua. Saat Wang Lin melangkah ke pusaran, dia mencibir. Saat dia menghilang, tangan kanannya terulur dan seluruh tanah yang tersegel menghilang tanpa jejak bersama dengan pusarannya. Saat tanah yang tersegel menghilang, Miao Yin dan teman-temannya tiba. Namun, mereka sudah terlambat, tidak ada apapun di hadapan mereka. Pada saat yang sama ketika Wang Lin pergi, Tuo Shen tampaknya telah mengambil keputusan. Dia memegang warisan ingatan dan menekannya di antara alisnya. Di alam batin, di bawah alam surgawi guntur, seluruh langit. Pada saat ini, celah spasial diam-diam muncul di tempat keserakahan menghilang sebelumnya, dan sesosok tubuh putih keluar. Saat sosok itu keluar, aura mengejutkan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tekanan yang menyapu seluruh langit. Tekanan ini cukup kuat hingga membuat semua makhluk hidup gemetar. Tuan Lufu adalah orang pertama yang merasakan ini dengan jelas. Dia terbangun dari kultivasinya. Ini sebenarnya bukan alam luar tapi seluruh langit di alam batin. Saatnya pulang, sosok putih itu merenung sejenak dan kemudian menampakkan senyuman. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan,
rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.